Waktu kita bikin keputusan, pastikan kita bertanya apakah keputusan kita benar. Keluaran 23 ayat 1 bilang ini, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoaks. Kalau Anda punya followers di sosial media, di Instagram, TikTok, Facebook, apalah namanya, di Twitter, Anda harus tahu bahwa Anda punya tanggung jawab. Jangan sembarangan berkoar-koar di sosial media tanpa tanggung jawab. Anda harus tahu bahwa apa saja yang Anda ucapkan itu bakal berdampak, entah menambah nilai atau mengurangi nilai dalam hidup orang yang melihatnya. Jangan memanipulasi, tapi pastikan Anda menginspirasi. Jangan menyebarkan berita bohong. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Nah, herannya, di Indonesia, berita hoax itu cepat sekali menyebar. Kalau saya dapat forwardan berita, isu apapun di WhatsApp group atau di WhatsApp saya, ada beberapa orang yang suka rajin broadcast seperti itu, saya nggak teruskan kemana-mana. Kenapa? Sesuatu yang saya tidak yakin benar, saya tidak akan sebarkan. Berita apapun, pastikan kita tahu sendiri. Kita lihat sendiri, kita dengar sendiri. Apapun yang orang lain sampaikan kepada kita, belum tentu benar. Jangan ikut-ikutan menyebarkan kabar bohong. Jangan ikut arus kebanyakan orang kalau itu melawan kebenaran. Dikatakan firman Tuhan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Kebanyakan kita itu go with the flow. Kita ikut kata kebanyakan orang. Kita ngikut sama yang apa kata orang banyak. Padahal dalam hidup ini kita mesti pegang prinsip kebenaran. Jangan ikut-ikutan orang. Kalau kita yakin itu nggak benar, jangan karena sungkan sama teman. Jangan karena takut nggak punya teman, kita ikut-ikutan. Berani melawan arus kalau emang itu benar. Belajar berkata benar merupakan pelajaran dari kecil yang harus ditanamkan. Matius 5 ayat 37 bilang gini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Banyak orang yang gak suka ketika kita berterus terang apa adanya. Banyak orang yang tidak suka ketika kita bicara apa adanya. Tapi sebenarnya kebenaran itu adalah mengatakan sesuatu sama persis, tanpa dibumbui, tanpa dikurangi. Kalau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Kebanyakan orang akan bilang gini, jangan terlalu terus terang begitulah, jangan terlalu ceplas-ceplos. Tapi saya mau bilang, kebenaran yang diajarkan memang kita harus berani berkata tidak. Kalau itu tidak, iya memang iya, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Kalau saya dengar berita apapun dari teman saya, lalu saya akan sampaikan sama persis. Kalau saya tidak yakin, saya akan tambahi perkataan ini. Saya kurang pasti, tapi kira-kira begini. Ada orang-orang yang begitu pinter bikin cerita, padahal dia nggak tahu kepastiannya. Bisa menceritakan kembali tuh dengan versi dia, seolah-olah tuh dia ada di situ dan dia tahu yang sebenarnya. Dusta lahir dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Seringkali ketika orang mulai iri hati, orang tuh bisa ceritain orang lain, dibumbu-bumbui, sekedar ngompor-ngomporin kanan kiri supaya ikutan gak suka sama orang yang dia iri gitu. Cari kawan untuk menyerang. Mementingkan diri sendiri tuh gini, seringkali dalam pembelaan diri. Siapa sih yang suka disalahin? Kalau ada masalah pasti bela diri. Untuk membela diri, supaya dirinya kelihatan benar, seringkali orang mengemas cerita yang berbeda. Makanya lahirlah dusta. Kita harusnya belajar jujur. Katakan yang sebenarnya. Kalau salah ya salah. Kalau harus ditegur ya ditegur. Orang yang jujur mau ditegur. Kita harusnya belajar rendah hati. Kalau memang kita salah, kita mau belajar. Yakobus 3:14 bilang gini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kadang-kadang saya amazed melihat bagaimana orang bisa mengarang cerita dengan begitu sempurna sehingga kedengaran benar, padahal tidak begitu. Kita harus belajar dalam hidup ini berani berkata benar. Kalaupun kita salah, kita harus berani mengakuinya. Dalam mengambil keputusan, pastikan kita tahu kebenarannya. Pastikan keputusan kita itu benar, gak sekedar menyenangkan semua orang.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.